Selanjutnya yang potensiometer ganda, dia mirip juga dengan potensiometer tunggal. Nah, selanjutnya ini dia trim pot. Dia prinsip kerjanya juga sama dengan potensiometer, tetapi dia memiliki bentuk yang berbeda. Dan ini juga dapat diatur tegangannya sesuai dengan yang akan kita butuhkan. Selanjutnya kita tes lagi. Berarti dia masih berfungsi dengan baik. Selanjutnya jenis komponen pasif berikutnya yaitu kapasitor biasa. Nah, kapasitor biasa itu berarti kapasitor yang nilainya dapat atau harga pustakanya tetap dan dapat dilihat langsung pada komponen itu sendiri. Nah, di sini ada dua jenis kapasitor yang saya tampilkan, yaitu kapasitor mika dan kapasitor keramik. Yang ini adalah kapasitor mika dan ini adalah kapasitor polyester. Nilainya juga dapat dilihat langsung pada komponen sendiri. Misalnya yang ini, ya, harga pustakanya dapat dilihat langsung pada komponen itu sendiri dan simbolnya dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya kita tes apakah dia masih berfungsi dengan baik atau tidak. Yang pertama untuk kapasitor mika. Nah, jika pada saat pengetesan dan jarum pada multitester tidak bergerak, berarti komponen ini dia tidak berfungsi dengan baik. Selanjutnya yaitu kapasitor keramik. Penampakannya seperti ini. Selanjutnya kita tes lagi dengan menggunakan multitester. Jarumnya juga tidak bergerak, berarti komponen ini dia tidak berfungsi dengan baik. Selanjutnya kita beralih ke kapasitor elektrolit. Nah, kapasitor ini sendiri perlu diketahui bahwa dia berfungsi sebagai penyimpan muatan. Bentuknya seperti ini. Kapasitor elko juga harga pustakanya dapat dilihat langsung pada komponen itu sendiri, seperti pada komponen ini nilai harga pustakanya yaitu sebesar 3.300 mikrofarad dan simbolnya dapat dilihat langsung pada gambar. Nah, selanjutnya kita tes apakah dia masih berfungsi dengan baik atau tidak. Nah, seperti ini. Nah, dapat diperhatikan juga pada skala kalau kapasitor itu skala penunjukannya kenapa kemudian dia naik turun, karena dia fungsi dari kapasitor itu sendiri kan dia sebagai penyimpan muatan, artinya dia dapat terjadi apabila dia terjadi pengisian maka jarumnya akan naik. Nah, lambat laun jarumnya akan turun karena dia terjadi pengosongan muatan. Jadi itulah penyebabnya kenapa pada saat pengetesan komponen kapasitor elektrolit dia naik turun, karena terjadi pengisian dan pengosongan muatan. Selanjutnya kita ke komponen LDR atau Like Depending Resistor, di mana ini juga merupakan salah satu jenis resistor, di mana dia resistor yang nilainya dapat berubah sesuai dengan intensitas cahaya. Simbolnya dapat dilihat pada gambar. Artinya komponen ini kita dapat amati dalam cahaya yang redup. Untuk dia tergantung intensitas cahaya untuk mengetahui besar nilai yang terkandung pada komponen tersebut. Selanjutnya kita tes apakah dia masih berfungsi dengan baik atau tidak. Nah, dapat dilihat
Tidak bergerak dia. Ulangi dulu deh. Nah, pengetesannya juga seperti ini. Nah, itu jarumnya dia bergerak. Pusing kurenda. Selanjutnya kita tes dengan menggunakan multitester seperti ini. Nah, jika jarumnya tidak bergerak berarti komponen ini tidak berfungsi dengan baik. Selanjutnya yaitu komponen pasif yaitu komponen pasif induktor. Bentuknya dapat dilihat pada gambar dan juga simbolnya. Induktor ini sendiri berfungsi sebagai pengatur frekuensi dan juga sebagai alat penyambung dalam suatu rangkaian elektronika. Induktor itu ciri khasnya dia memiliki lilitan di bagian tengahnya. Itu adalah ciri dari induktor itu sendiri. Nah, selanjutnya kita tes lagi apakah dia masih berfungsi dengan baik atau tidak. Jarumnya bergerak berarti dia masih berfungsi dengan baik. Selanjutnya ke trafo. Perlu ini jenis komponen pasif yang terakhir yaitu trafo atau transformator. Trafo itu sendiri terbagi menjadi dua, trafo step up dan trafo step down yang berfungsi. Kalau kita menggunakan trafo step up berarti dia berfungsi untuk menaikkan tegangan listrik, dan ketika kita menggunakan trafo step down berarti dia berfungsi untuk menurunkan tegangan listrik, dan simbolnya dapat dilihat pada gambar. Dan selanjutnya untuk harga pustakanya juga dapat dilihat langsung pada trafo itu sendiri. Seperti di sini dapat dilihat angka yang tertera. Selanjutnya kita tes apakah dia masih berfungsi dengan baik atau tidak. Di sini saja. Nah, jarumnya bergerak, berarti trafo ini masih berfungsi dengan baik. Selanjutnya kita beralih ke komponen yang terakhir. Yang pertama itu ada soket banana. Bentuknya seperti ini. Dia ini berfungsi sebagai penghubung komponen atau yang biasa kita gunakan dalam suatu papan rangkaian yang digunakan untuk menghubungkan kabel penghubung. Selanjutnya yaitu komponen penunjang baterai. Baterai termasuk komponen penunjang yang berfungsi sebagai penyimpan energi. Bentuknya dapat dilihat dan ini adalah simbol dari baterai itu sendiri. Nah, untuk harga pustakanya juga dapat dilihat langsung pada baterai itu sendiri. Misalnya pada baterai ini harga pustakanya yaitu sebesar 1,5 volt. Selanjutnya kita tes lagi apakah dia masih berfungsi dengan baik atau tidak. Nah, jarumnya bergerak berarti dia masih berfungsi dengan baik. Selanjutnya yaitu kabel penghubung. Nah, kabel penghubung ini dia sebagai penghubung komponen yang satu dengan yang lainnya sehingga dapat digunakan dalam merangkai suatu rangkaian elektronika. Selanjutnya kita tes lagi apakah dia masih berfungsi dengan baik atau tidak. Nah, jarumnya bergerak berarti kabel penghubung ini dapat kita gunakan sebagai penghubung komponen dalam suatu rangkaian elektronika. Kita lanjut yang terakhir yaitu saklar. Nah, saklar ini juga termasuk dalam komponen penunjang yang berfungsi sebagai penghubung komponen atau pemutus arus. Nah, seperti ini. Dia sebagai tombol on off atau menghidupkan suatu rangkaian atau memutus arus listrik.
Baiklah, itulah tadi percobaan kita pada pengenalan dan pengetesan komponen elektronika. Dari percobaan ini kita mampu membedakan apa itu komponen aktif, komponen pasif, dan komponen penunjang. Di mana komponen aktif itu adalah komponen yang memerlukan arus listrik untuk bekerja, komponen pasif itu untuk yaitu komponen yang tidak memerlukan arus listrik dalam bekerja, dan komponen penunjang itu sebagai penghubung komponen yang satu dengan komponen yang lainnya. Melalui percobaan ini juga kita mampu membedakan beberapa wujud dari komponen elektronika, fungsi serta simbolnya, dan kita juga dapat mengetahui alat yang kita gunakan untuk mengetes komponen elektronika, yaitu dengan menggunakan multitester. Itulah tadi sedikit penyampaian materi dari saya dari percobaan pengenalan dan pengetesan komponen elektronika. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.